selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah virtual PPGT Jemaat Peniel Tunas Jumat 12 Maret 2021. Ibadah virtual kali ini adalah ibadah perdana dari tahun 2021. Ibadah virtual pada malam hari ini akan dipimpin oleh pelayan firman Ibu Pendeta Otavina Lago, liturgis oleh Saudara Tri Nugrahadi, pemusik dan singers oleh Saudara Meg Owen Bune dan Saudari Alvinia Mitin. Baiklah, kita akan segera memulai ibadah virtual kita pada malam hari ini. Disampaikan buat teman-teman yang bergabung dalam YouTube, diharapkan untuk dapat mengikuti ibadah virtual dari awal sampai berakhir. Kepada yang mengambil bagian dengan kasih disilakan. Mari kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita tundukkan kepala kita. Dan kita mengambil saat yang semua. Mari kita angkat pujian seperti usaha itu semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita habiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari kita angkat pujian Allah Bapa. Yang
perkataan dan perbuatan hidup kita yang seringkali menyukakan hati sesama, orang tua, terlebih kepada kita. Karena itu, mari kita mengaku dosa kita seperti ada tertulis. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan benar, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:9. Mari kita angkat pujian GKJ 37 ayat 1. Bila berdoa bersama. Bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah diperdengarkan kepada kita sekalian. Dari Mazmur 130 ayat 1. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Sebelum memasuki pembacaan Alkitab, mari kita angkat pujian dari NKB 116 ayat 1. Siapa yang doa dan pembacaan Alkitab kepada Tuhan firman dengan kasih persilahan. Kita akan melandasi persekutuan ini dengan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik dan selalu setia memelihara memberkati kami. Beristimewa dalam sepanjang tahun 2020 hingga 2021 kami sudah tiba di bulan Maret. Bahkan oleh perkenan Tuhan, ibadah PPGT boleh dilaksanakan kembali dalam tahun ini. Kami akan melandasi persekutuan ini dengan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami
kami benar-benar mengambil bagian dalam kehidupan kami yang nyata. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan sesuai dengan materi seragam PPGT untuk tahun 2021, khususnya untuk minggu ini, terambil dari Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang selalu setia membaca dan menghayati firman ini dalam kehidupan yang nyata. Amin. Tema kita, The Holy Life Sanitizer. The Holy Life Sanitizer. Ya, tema yang sangat keren dan kekinian. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam organisasi PPGT pasti ada yang namanya aturan. Kalau saya tidak salah, istilah yang dipakai untuk mengatur, menata roda organisasi PPGT yaitu ADRT, Anggaran Dasar Rumah Tangga, bukan KDRT ya. ADRT, Anggaran Dasar Rumah Tangga. Dalam anggaran dasar rumah tangga ini ada banyak hal yang diatur. Mengatur semua
pelayanan-pelayanan yang berjalan dalam PPGT. Baik itu mengatur soal periodisasi kepengurusan, mengatur soal usia minimal maksimal PPGT, mengatur soal mekanisme persidangan atau struktur, soal mekanisme penataan keuangan, ya, dan seterusnya. Dengan demikian, dengan adanya ADRT yang mengatur roda organisasi PPGT ini, maka akan membuat organisasi PPGT itu akan berjalan secara baik, akan terarah, ya, akan teratur, karena ada undang-undang, ya, ada undang-undangnya yang mengatur, ada hukumnya, ada aturannya. Sebab kalau dengan sebanyak itu PPGT kemudian masing-masing mengatur organisasi menurut kehendaknya, ya pasti akan kacau. Makanya ada yang namanya aturan supaya itu dipedomani, supaya menjaga, ya, menjaga keteraturan, termasuk juga menjaga kekudusan dalam PPGT berorganisasi, dalam pelayanan, bahkan kekudusan diri setiap individu, bahkan secara menyeluruh. Dalam kondisi pandemi corona ini pun, kita menjalani kehidupan yang tidak lazim, ya. Sudah 1 tahun lebih kita tidak tatap muka. Pernah tatap muka hanya beberapa waktu tapi berhenti. Kemudian orang kalau datang gereja harus berjarak. Kalau dulu satu kursi itu bisa sampai 4-5 orang, ya. Pernah kita menghadapi yang namanya new normal, satu kursi hanya 2 orang. Tapi sekarang malah tidak bisa lagi tatap muka. Kemudian di mana-mana orang menggunakan masker, di mana-mana orang membawa hand sanitizer, di mana-mana orang menjaga jarak, tidak berani berkerumun. Bahkan sekarang sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona, pemerintah menjalankan vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, jadi kita semua akan divaksin. Nah, semua ini bertujuan supaya kita tetap menjalani kehidupan ini dengan baik, supaya kehidupan kita ini tetap teratur dan tertib, bahkan terjaga kondisinya, terjaga kesehatan tubuh kita. Kita dijauhkan dari yang namanya virus, apalagi virus corona yang sangat membahayakan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, mari kita taat, ya, kita turuti, kita patuhi aturan demi kebaikan kita, ya, demi kelangsungan hidup kita. Berbicara soal kelangsungan hidup, bukan cuma untuk hidup di dunia, tetapi kehidupan yang akan datang, hidup yang kekal. Tuhan juga memberikan pedoman, Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan aturan atau perintah kepada kita, kepada umatnya, bangsa Israel pada waktu itu, khususnya dalam teks pembacaan kita tadi, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran 20 ini berisi tentang perintah-perintah Tuhan, aturan-aturan yang diberikan Tuhan kepada umatnya bangsa Israel, supaya mereka menjaga kekudusan hidup mereka sebagai umat Allah. Sebab mereka berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya, mereka adalah bangsa yang dipanggil oleh Tuhan
dikhususkan oleh Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang kedua, di situ Tuhan memperingatkan, menegaskan kepada umatnya dengan mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi di sini bangsa Israel diingatkan dengan begitu tegas oleh Tuhan bahwa mereka tidak akan menikmati hidup yang bebas, yang merdeka kalau bukan Tuhan. Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Tuhan menuntun mereka dalam perjalanan-perjalanan mereka selanjutnya di padang gurun sampai di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Ya, tetapi Tuhan mengatakan supaya umatnya jangan lupa diri. Ada aturan-aturan atau perintah-perintah yang harus ditaati, yang harus dipatuhi oleh umat supaya mereka tetap menjaga kekudusan hidup mereka sebagai umat pilihan. Kemudian Tuhan memulai, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan tidak mau kalau dia diduakan. Ya, coba saudara-saudara sebagai pemuda-pemudi, pasti tidak senang kan kalau kamu diduai oleh pacarmu, ya, pasti kamu akan marah, kamu akan jengkel, pasti akan sangat sakit hati karena merasa terhianati. Tidak ada orang yang senang diduai, apalagi Tuhan. Ya, Tuhan dengan begitu tegas mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan ada Tuhan yang lain, jangan ada Allah yang lain. Hanya Allah yang betul-betul Allah Yahweh yang harus disembah, yang harus dimuliakan, bahkan tujuan peribadahan umat itu hanya kepada Tuhan Allah Yahweh. Itulah nama Allah Israel. Ya, Tuhan katakan jangan ada Allah lain, jangan sujud menyembah kepadanya, apalagi beribadah kepadanya. Ya, jadi Tuhan betul-betul memperingatkan umatnya dengan begitu keras, karena ini menyangkut kekudusan hidup umat, kekudusan hidup mereka sebagai bangsa pilihan, supaya kekudusan itu benar-benar terpancar di tengah-tengah bangsa di mana Tuhan menghadirkan mereka. Kemudian juga Tuhan memperingatkan umatnya supaya mereka tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tuhan tidak suka namanya disebut dengan sembarangan. Karena apa? Tuhan itu adalah Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, Allah yang maha mulia, yang agung. Jadi tidak bisa sembarang menyebut nama Tuhan. Itu akan dipertanggungjawabkan. Tuhan juga mengingatkan umatnya supaya mereka tidak lupa dengan hari Tuhan, hari Sabat. Sebab hari Sabat itu penting bagi Tuhan. Tuhan yang menguduskan hari Sabat. Tuhan pun beristirahat dari pekerjaannya. Dan dia menguduskan hari Sabat sebagai hari perhentian. Di hari Sabat ini umat harus beribadah. Ya, umat harus beribadah. Harus menyembah Tuhan dalam satu persekutuan ibadah. Sehingga umat tidak hanya memikirkan persoalan-persoalan lahiriah mereka, ya, perkara-perkara duniawi. Karena apa? Dikatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anak laki-laki, atau anak perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, hewanmu, ya, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Tidak boleh. Hari Sabat itu betul-betul harus dikhususkan hanya untuk menyembah Tuhan. Nah, hari Sabat untuk kita adalah hari Minggu. Ya, hari Minggu karena hari Minggu adalah kebangkitan Kristus Paskah.
Jadi jangan mempermainkan hari Sabat atau hari Minggu. Kalau hari Minggu saudara-saudara ya jangan cuma tidur. Ya jangan main HP terus saja. Ingat Tuhan, karena apa? Tuhan sudah kasih kita 6 hari. 6 hari silakan kau belajar, silakan kau urus urusanmu, kepentinganmu. Tapi hari ke-7 ya, di hari Minggu itu jangan kita ambil, jangan kita curi lagi waktunya Tuhan untuk kepentingan kita. Jadi kita harus betul-betul mengindahkan ya, kita harus benar-benar menguduskan hari Tuhan yaitu hari Sabat, supaya kekudusan hidup kita benar-benar terjaga. Ya. Kemudian di pasal selanjutnya itu hubungan manusia dengan manusia. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya langit umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Ya, jadi saudara-saudara, tolong kalau ada yang suka melawan orang tua, opa-opanya, harus berubah, harus bertobat. Jangan membangun kebiasaan yang buruk, ya, karena itu diatur dalam Alkitab, ada hukumnya loh, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita harus menghormati orang tua kita, papa dan mama kita, opa dan mama atau nenek kita. Hormati mereka karena apa? Mereka sudah memelihara kita dengan baik, mereka mendidik kita dengan baik, ya. Dan mereka akan sangat bahagia kalau kita menjadi anak-anak yang taat, yang mau diatur, yang dengar-dengaran, yang dewasa. Ya. Jangan terlalu sering menyakiti hati orang tua. Karena apa? Kalau Tuhan berkenan, kita juga akan menjadi seperti itu. Hidup ini mengandung hukum tahu tubai. Ya, apa yang kita tahu itu nanti yang kita tuai. Jadi kalau kita suka menyakiti orang tua kita, kita pun akan dapat getahnya. Ya, akan dapat upahnya. Akan dapat hukumannya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamanya laki-laki, hamanya perempuan dan seterusnya. Iya. Jadi memang ini soal kecemburuan, iri hati, atau ingin memiliki hak orang, ya, miliknya orang. Ya, milik orang bukan cuma soal istri atau apa ya, karena pemuda-pemuda ini kan statusnya masih pemuda, tapi ya kalau suka pacarnya orang itu juga kan tidak baik. Atau kita suka miliknya orang, ya apa saja kita ingin memiliki. Nah, akhirnya muncullah pikiran-pikiran yang buruk. Itu tidak boleh, ya. Jadi semua itu, semua perintah-perintah atau hukum Tuhan ini bertujuan untuk mengatur kehidupan kita, sehingga kita betul-betul terjaga, kekudusan hidup kita benar-benar terpelihara dengan baik. Kita tetap bisa membangun relasi yang baik dengan Tuhan, relasi yang baik dengan sesama. Ya. Jadi sebagai PPGT, rajin-rajinlah baca Alkitab, diusahakan bisa dihafal lah ini Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 ini, 10 hukum, ya. Itu bisa dihafal itu. Nah, kemudian yang paling penting dihayati, dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi, memberkati keluarga, bahkan organisasi PPGT. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Kita dilandasi oleh nats persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suci. Mari kita angkat pujian dari GKJ 146 ayat yang pertama, bawa persembahan. Tuhan
Hari Pasca PPGT, teman-teman yang berulang tahun, dan teman-teman yang dalam kelemahan tubuh, teman-teman yang dalam pendidikan mencari pekerjaan, teman-teman yang mencari pasangan hidup. Ya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan dan pertolongan-Mu. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Beristimewa menikmati firman Tuhan sebagai kekuatan iman dan pengharapan kami dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam menjaga kekudusan hidup kami sebagai pemuda-pemudi gereja. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami, agar kami senantiasa menjadikan diri kami sebagai alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Melalui kehadiran kami akan semakin banyak jiwa-jiwa yang akan selamat, jiwa-jiwa yang mau menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Berkati semua pengurus PPGT Jemaat Piala Perumnas. Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana, kekuatan dan kesehatan, kemampuan dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan sebagai pengelola organisasi PPGT, sehingga PPGT ini, khususnya PPGT Jemaat Piala Perumnas, tetap berjalan dengan baik, dengan teratur, bahkan melalui semua itu mereka tetap menjaga kekudusan hidup melalui berbagai kegiatan, berbagai pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Demikian juga memberkati semua anggota PPGT Jemaat Piala Perumnas. Tuhan juga berikan hikmat, akal budi, kesehatan dan kekuatan. Mereka boleh mendukung semua program pengurus dan bersama-sama berjalan dalam organisasi PPGT di Jemaat Piala Perumnas. Juga kami berdoa untuk tim kerja pasca PPGT Jemaat Piala Perumnas yang sudah ditentukan. Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka hikmat dan kemampuan sehingga dapat mempersiapkan dengan baik apa yang dibutuhkan untuk kegiatan pasca PPGT mendatang. Kami berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun. Rati Tri Nugrahadi, Tuhan memberkati menyempurnakan sukacita kedua saudara kami. Biarlah mereka boleh merespon anugerah Tuhan ini dengan menjaga kekudusan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Berkati mereka dalam seluruh kehidupan, dalam studi, dalam pekerjaan, bahkan keluarga. Juga berdoa untuk teman-teman yang kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan melalui makanan, minuman, obat-obat, pendampingan keluarga, juga para medis. Berangsur-angsur mereka akan mengalami kesembuhan. Teman-teman yang dalam pendidikan, Tuhan juga berkati, berikan mereka kesehatan yang baik, tambahkan hikmat pengetahuan. Mereka boleh mempersiapkan masa depan melalui bangku pendidikan dan tekun berjuang dalam pelajaran, bahkan dalam pendidikan itu. Juga yang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan turut bekerja dalam perjuangan mereka, kuatkan iman dan pengharapan anak-anak yang sedang berjuang mencari pekerjaan sehingga mereka tetap kuat, sabar, tekun dan berjuang bersama dengan Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan menunjukkan pekerjaan yang tepat untuk masa depan mereka. Demikian juga teman-teman yang dalam mencari pasangan hidup, Tuhan juga berikan hikmat petunjuk supaya mereka boleh mempersiapkan masa depan melalui keluarga, membangun keluarga Allah dengan mencari pasangan hidup yang
sepadan, yang seiman. Ya Tuhan, berkati persembahan syukur yang dipersembahkan, kiranya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami. Bapa di surga, ini doa syukur kami untuk anugerah Tuhan di mana ibadah PPGP boleh dimulai lagi tahun 2021, juga pertolongan Tuhan dalam persekutuan kami saat ini. Tuhan menyempurnakan doa dan harapan kami serta mengampuni dosa kami. Kami mohon doa ini di dalam Kristus Yesus Tuhan, sumber kehidupan kami. Amin. Mengakhiri ibadah kita, namun sebelum berkat, kita angkat pujian dari PPG 200 Tiap orang harus tahu. Kita akan menerima berkat. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia senantiasa memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Dengan berakhirnya ibadah kita pada malam hari ini, kami dari pengurus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Sampai ketemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat malam. Kita masuk ke acara organisasi, menyanyikan Mars PPGP.
Terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Octavina Lago yang boleh membawakan firman pada malam hari ini. Kiranya terus berkati dalam setiap tugas dan pelayanannya. Juga kepada teman-teman yang telah mengambil bagian pada malam hari ini, kiranya senantiasa tetap dalam lindungan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Dan ucapan terima kasih kami sampaikan buat teman-teman yang telah mengikuti ibadah virtual pada malam hari ini. Kiranya kita semua boleh tetap dalam lindungan Tuhan. Buat info persembahan, teman-teman boleh menghubungi koordinator wilayah teman-teman, atau boleh teman-teman mengikutkan dalam persembahan ibadah minggu. Dan info tambahan untuk mendukung tim kerja pasca PPGT Jemaat Pembela Permenas, Timker mengadakan aksi pencarian dana berupa basar antal. Jika teman-teman ingin memesan, bisa langsung menghubungi teman-teman tim kerja. Juga info tambahan buat ibadah rutin kita. Ibadah rutin akan dilaksanakan setiap hari Selasa, dan sesuai hasil keputusan rapat kerja bahwa ibadah rutin akan ada setiap hari Selasa, dan setiap hari Selasa itu ada nama-nama teman-teman yang ada di dalam jadwal ibadah. Nanti teman-teman koordinator wilayah akan menyampaikan info-info mengenai jadwal teman-teman yang ada namanya di dalam jadwal ibadah tersebut. Dan info ibadah itu juga berupa teman-teman yang ada namanya di dalam jadwal bisa mengirimkan pokok doa serta persembahannya di koordinator wilayah. Itu saja dari info tambahan pengurus PPGT. Sekian dan terima kasih. Shalom.